Oke, proses konseling yang gagal, BPC. Oke. Akhirnya nanti, ya ini kita nanti akan buka lagi pelatihannya offline ya, tapi di Surabaya. Nanti kalau Anda berminat, Anda mau tanya, bisa tanya ke admin. Oke, saya langsung aja, saya nggak lama-lama, karena saya punya jadwal juga sama keluarga, sama seperti Anda. Semoga punya jadwal yang konsisten dengan keluarga. Yang pertama gini, proses konseling yang gagal tuh masalahnya bukan konselornya nggak kompeten, ya konselornya ini kompeten, tapi kadang-kadang kliennya yang mungkin cenderung bermasalah seperti itu, tidak bisa mengikuti SOP seperti itu. Nah, sehingga penyebabnya satu, tidak sadar memiliki masalah. Nah, siapa yang bermasalah? Contohnya gini, ada seorang klien yang bercerita, telepon sama saya, misalnya tanya, ada masalah begini, begini, begini. Saya pikir yang bersangkutan yang telepon punya masalah, ternyata tidak. Yang punya masalah adiknya, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang terjadi seperti itu, maka proses konseling tidak bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Karena yang bersangkutan tidak sadar kalau punya masalah. Sama juga ada seorang ibu cerita panjang lebar tentang anaknya, terus pertanyaan saya simpel, lah Bu, anaknya sudah remaja, sudah besar, sadar nggak kalau dia bermasalah? Enggak Pak. Berarti yang sadar ini punya masalah adalah ibu. Iya. Gimana kalau ibu aja yang konseling? Wah, ibunya malah nggak bisa, harus anak saya, seperti itu. Paham ya? Itu yang pertama. Terus ada paksaan dari otoritas lain, misalnya orang tua. Seperti itu. Saya pernah punya klien, anaknya sudah besar, sudah dewasa 25 tahun, anaknya di depan saya ngomong, kenapa kamu ada di depan saya? Orang tua saya yang suruh, saya menghadap sama bapak. Oh oke, seperti itu. Kamu sadar nggak punya masalah? Kamu sadar bermasalah nggak? Enggak Pak, saya enggak bermasalah. Nah ini juga nggak bisa. Karena proses konseling itu bukan proses pemaksaan. Seperti itu, harus ada sadar. Kalau misalnya klien datang, telepon sendiri datang, itu 50% masalah sudah selesai. Seperti itu. Ya, 50% masalah sudah selesai. Terus kalau misalnya dengan kesadaran dirinya sendiri, itu lebih baik lagi. Seringkali yang terjadi seperti ini, masalahnya terlalu berat, si konselor ini dengar, maksudnya gini, misalnya ada orang cerita sama saya, masalahnya berat banget, terus kemudian konselornya anggaplah saya kasihan, ya udah deh tak bantu, karena kenapa? Karena saya kasihan, seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Seperti itu. Nggak bisa seperti itu karena kasihan, enggak. Ini harus profesional, seperti itu. Ya, saya mengajar kelas di building profesional counselor, namanya saja saya bilang profesional, seperti itu. Sebisa mungkin Anda itu harus ada pertukaran apa? Ya Anda meluangkan waktu, Anda harus dibayar. Wah, tapi saya nggak tega Pak, masalahnya terlalu berat, seperti itu. Justru Anda nggak menolong dia karena nggak ada pertukarannya, nggak ada sesuatu yang ditukar, nggak ada sesuatu yang dia upayakan, seperti itu. Kalau Anda memberikannya secara gratis, saya bukan tidak mau tidak mau, wah terlalu ini deh, terlalu komersil. Ada itu materi khusus, itu ada cara bayarnya pakai teknik yang lain. Nanti next time saya share ya, seperti itu. Untuk memfilter orang-orang yang niat berubah tapi tidak bisa bayar, ada caranya, stepnya, sehingga sampai ketemu sama Anda, itu ada. Ya, cuma kali ini saya ngomong yang profesional dulu. Apakah yang itu nggak profesional? Yang itu juga profesional, cuma caranya tidak semudah tiba-tiba langsung berhadapan dengan konselor. Dia harus melakukan sesuatu dulu, ada caranya, ada stepnya nanti ya. Oke, jadi paksaan dari otoritas lain, misalnya orang tua tidak sadar memiliki masalah, siapa yang bermasalah, seperti itu. Loh,
kadang-kadang ada pasangan suami istri yang istrinya ngomong suaminya yang bermasalah, dia yang harus ketemu sama bapak. Ya nggak bisa seperti itu. Seperti itu. Kalau mau berdua, kalau nggak mau nggak usah. Seperti itu. Ya. Satu lagi mindsetnya tuh gini. Mindsetnya gini. Kadang orang yang nggak semua orang yang saya bantu itu tiba-tiba apa ya berubah, karena yang namanya berubah itu butuh waktu. Seperti itu. Atau ada juga banyak orang yang datang ke saya tiba-tiba langsung berubah. Jangan langsung GR dulu. Jangan-jangan dia sudah ke konselor A, B, C, D, yang E-nya ke saya. Seperti itu. Kemudian, boom, dia berubah, terima kasihnya sama saya. Saya bilang, loh, Anda sudah shopping kok. Kalau bahasa saya shopping. Sudah shopping ke si A, B, C, D kok. Seperti itu. Saya seringkali, kita punya komunitas konselor seperti itu. Terus kemudian waktu itu saya berkumpul sama temen, saya tanya, ada satu temen yang letuk, ini ada si klien ini gitu loh. Saya kaget dengernya. Terus habis itu kira-kira ada 4 orang kumpul di sana, termasuk saya. Pergi ke kamu nggak? Iya, seperti itu. Masalahnya ini ya? Iya, seperti itu. Sudah ke si A, B, C, D. Kebetulan ke tempat saya yang terakhir, pernah ada kondisi seperti itu. Seperti itu. Terus kemudian ya sudah, ternyata memang masalahnya banyak seperti itu. Waktu itu saya ngeladenin satu sesinya hampir 3 jam karena saya nggak punya waktu lain, nggak punya space lain. Kalau mau hari ini saya akan bereskan 1 kali saja seperti itu. Nah itu contoh ya. Berikutnya cenderung mengatur konselor. Ada nggak? Oh ada, seperti itu. Sebabnya ini karena dia cenderung mengatur konselor. Ada banget seperti itu. Jadi saya maunya misalnya anak saya saja yang dikonseling. Saya enggak perlu, saya repot Pak. Ya enggak bisa seperti itu. Kalau enggak mau enggak usah. Terus orangnya juga pinter seperti itu. Ada kasus seperti itu. Kira-kira berapa tahun yang lalu ya? 2000. Saya jadinya paham ya. Jadi saya kalau misalnya terima orang mau konseling, saya sudah paham tipenya. Oh yang terbaru, yang terdekat ini aja. Saya kemarin diatur sama seseorang sudah pacaran lama mau nikah. Terus habis itu, wah kamu mau nikah, terus habis itu kamu mau saya konseling kamu dan pasangan kamu. Kamu tahu risikonya? Saya tanya seperti itu. Kamu pacaran sudah berapa lama? 5 tahun. Terus kamu mau konseling tentang perilakumu dan perilaku pasanganmu. Kalau ternyata hasilnya kalian harus berpisah gimana? Siap nggak? Seperti itu. Yang cewek bilang saya siap. Seperti itu. Yang cowoknya nggak siap. Seperti itu. Bisa nggak nanti kita nggak bisa? Loh nggak tahu. Itu kan keputusannya kalian. Kalian datang ke saya kan butuh otaknya saya. Saya tidak terlibat sama masalahnya kalian. Seperti itu. Saya nggak pakai emosi nyelesainnya seperti itu. Saya punya skillnya, saya punya keahliannya. Anda datang ke saya, kalian berdua datang ke saya karena kalian punya masalah emosi. Aturannya gini ya, pada saat emosi seseorang bekerja, maka otaknya nggak bisa bekerja dengan baik. Pilih salah satu. Kalau logika bekerja, emosi nggak main. Kalau emosinya terlalu menguasai, logikanya nggak main, nggak bisa bekerja dengan baik. Begitu juga dengan saya, walaupun saya konselor, kalau saya punya masalah dengan seseorang yang dekat secara emosi dengan saya akan bicara sama orang lain seperti itu. Karena saya tahu ini logika saya nggak jalan seperti itu. Saya akan bicara sama teman saya atau sama orang yang saya percaya seperti itu. Ya. Terus kalau misalnya saya diatur ya saya nggak mau seperti itu. Nanti lihat aja hasilnya bagaimana. Ya. Berikutnya, tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, ini dia. Indikasinya gimana? Ada kadang-kadang klien yang, maksudnya zona nyaman itu gimana? Zona nyaman itu bukan hanya imajinasi ya, bukan hanya analogi, tapi memang beneran dia nggak mau, atau memang kenyataannya dia meminta saya untuk datang ke rumahnya. Nggak mau. Seperti itu.
Saya kalau ngasih training, misalnya untuk perusahaan atau apapun, sebisa mungkin saya nggak ngasih di tempat perusahaan tersebut, karena itu zona nyamannya. Saya jadi tamu dong, seperti itu. Saya diundang untuk memberikan workshop, itu kan untuk memberikan perubahan, seperti itu. Harusnya kamu yang datang ke tempat saya, atau kita sewa satu tempat di tempat lain, kamu datang ke sana. Tapi saya akan datang lebih awal, yang nyeting ruangan saya. Pada saat mereka datang, saya yang nyambut, seakan-akan dalam tanda kutip, sayalah tuan rumahnya dan kamu tamu. Saat kamu tamu, maka kamu secara mindset pikiran bawah sadarnya, kamu nggak bisa semena-mena. Ini bukan zonanya kamu, ini zona saya, seperti itu. Tidak mau keluar dari zona nyaman. Itu konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa? Pernah nggak saya berkunjung ke rumahnya klien? Pernah. Dan alasannya harus kuat. Alasannya harus kuat gimana? Satu, dia sakit, tapi sakitnya adalah psikosomatis, penyakit yang disebabkan karena gangguan fisik, jadi dia tidak memungkinkan untuk ke tempat saya, seperti itu, dan saya perlu ke tempatnya dia, seperti itu. Itu pernah beberapa kali seperti itu, tapi nggak seluruh sesi dihabiskan di tempatnya dia, seperti itu. Nanti biasanya pertengahan dia harus ke tempat saya, seperti itu. Ya. Dan yang kelima, tidak memiliki disiplin. Seperti itu. Tidak memiliki disiplin, biasanya saya tanya seperti ini sama klien saya. Biasanya saya tanya adalah, Anda punya kebiasaan disiplin yang baik nggak? Disiplin nggak orangnya, seperti itu. Saya tanya. Misalnya dia tiba-tiba mikir, saya selalu tanya, punya kebiasaan olahraga nggak? Seperti itu. Kebiasaan olahraga gimana? Ya misalnya punya kebiasaan jogging seminggu 3 kali lah, atau nge-gym atau apa, itu yang paling gampang, itu kan disiplin. Kalau sudah seminggu 3 kali, berarti dia sudah punya disiplin. Kenapa? Karena perubahan itu disiplin. Orang datang ke kita, konselor, itu punya masalah yang tidak tercipta dalam waktu 1 malam. Dan kemudian pada saat dia keluar, itu masalah tidak sepenuhnya selesai. Masalah selesai jika dia punya disiplin. Sama seperti Anda pergi ke misalnya pusat kebugaran, Anda misalnya mau ngecilin perut, nggak mungkin ceritanya perut itu jadi buncit dalam waktu 1 malam, seperti itu. Untuk membuat perut Anda rata, gitu ya, 6 pack bukan 1 pack, itu butuh latihan. Sama untuk mendapatkan kebebasan mental, untuk mendapatkan lepas dari masalah, maka Anda butuh disiplin, seperti itu. Nah, disiplinnya saya ngatur seperti itu. Coba lakukan A, B, C, D. Karena dengan disiplin, itu akan membebaskan masalahnya seorang klien. Paham ya? Nah, dari 5 contoh ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, ada satu contoh. Di mana satu klien punya 5-5-nya. Ada nggak, Pak? Oh, ada. Banyak. Seperti itu. Nggak disiplin, maunya sendiri enak, tidak mau keluar dari zona nyaman, cenderung ngatur, memaksa orang lain, terus habis itu tidak sadar kalau dirinya bermasalah. Saya kasih cerita ya, tapi ini beneran nyata. Jadi ada seorang ibu yang merasa anaknya bermasalah. Si ibu ini, kalau Anda pernah ikut kelas saya, The Secret of Character Building, itu saya akan ngajarin tentang personality. Saya langsung to the point aja. Ibu ini melankoli, bapaknya, suaminya melankoli, anaknya yang perempuan besar melankoli. Anaknya laki satu sanguin. Melankoli itu orangnya detail, suka dengan education oriented. Kalau sekolah itu nilainya harus bagus. Nah, si anak laki ini sanguin, orang sanguin cenderung nggak suka sekolah. Nah, terus kemudian si anak ini dianggap dalam tanda kutip bermasalah. Sebenarnya tidak bermasalah, seperti itu. Orangnya telepon saya. Pada saat dia cerita seperti itu, saya tanya, nomor 1, anaknya sadar nggak, Bu, bermasalah? Ya tidak bersadar bermasalah. Saya yang tahu, Pak, orang tuanya harus bisa memperhatikan masa depan anaknya. Orang melankoli sudah prepare untuk masa depan anaknya. Terus kemudian berarti yang bermasalah sebenarnya ibu dong.
karena ibu merasa tidak nyaman dengan perilaku anak Anda, seperti itu. Masalah yang dibicarakan itu cuma masalah akademis, anaknya pelupa, tidak disiplin, dan lain-lain. Intinya anaknya harus rajin belajar, seperti itu. Terus habis itu, paksaan dari otoritas lain. Anaknya, pokoknya anak saya ini harus ketemu bapak, maksa. Ketemu bapak, terus habis itu harus bisa berubah. Sudah maksa, cenderung ngatur saya. Sudah gitu, dia memaksa teknik yang saya pakai harus ini. Luar biasa, seperti itu ya. Ada klien yang memaksa konselornya, Pak, nanti itu pakai teknik yang ini, Pak ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian saya sampai manggil si ibu, bapak, ibu sama kakaknya, seperti itu. Saya ngomong dulu di depan, ini loh yang harus berubah. Anda itu harus terima, namanya anak Anda itu personalitinya seperti ini, sanguin. Ya nggak bisa diperlakukan seperti melankoli, seperti Anda semua seperti ini, tiga-tiganya melankoli. Bayangkan satu sanguin itu jadi pengacau di keluarga tersebut, seperti itu. Ya. Terus tidak memiliki disiplin. Anaknya tidak punya disiplin, seperti itu. Dan orang tuanya juga tidak mau. Saya kalau klien itu masih anak, itu saya nggak mau terima anaknya ketemu sama saya. Saya biasanya mau kalau misalnya remaja ke atas, oke. Tapi kasus ini adalah remaja ke atas, tapi sebenarnya anaknya nggak apa-apa, normal gitu loh. Cuma orang tuanya aja yang terlalu nuntut anak ini terlalu sanguin, disuruh jadi melankoli, seperti itu. Seperti itu. Ya. Nah, akhirnya proses konselingnya sih bukan tidak berhasil. Memang terus terang nggak berhasil. Ini kan sebabnya ada 5, tidak berhasil karena terlalu mengatur saya, seperti itu. Saya tidak mau, akhirnya, tapi kita sempat ketemu, terus habis itu enggak deh, seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Saya cuma sharing satu case seperti ini, seperti itu. Masih ada contoh-contoh lainnya, nanti ada contoh lainnya lagi, misalnya si klien minta magical moment, seperti itu. Kalau bisa saya nggak usah ngapa-ngapain, ada nggak cara nggak ngapa-ngapain tiba-tiba berubah, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan, boleh langsung ke pertanyaan. Sebentar. Ya, siapa ini? ADSN ya. Terkadang kalau klien konselor juga suka lupa dan minta anaknya dipoles beres padahal yang bermasalah orang tua. Iya, kalau misalnya kasus anak itu yang cenderung bermasalah kebanyakan orang tuanya. Makanya kalau misalnya anak belum remaja itu saya biasanya tidak mau ketemu anaknya. Dan saya ngomong di kelas juga, saya tidak terima klien anak, seperti itu. Kalau Anda mau niru saya boleh, tapi seringkali saya tidak terima klien anak. Orang tuanya saya suruh datang. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Bapak Ibu, saya kasih free ebook ya. Tolong misalnya Anda mau free ebook, tag Instagram pendidikan karakter. Seperti itu ya. Jadi mungkin Anda bisa foto atau screenshot ini, dan kemudian Anda silakan foto kegiatan Zoom ini, kemudian unggah story Instagram Anda, dan tag Instagram pendidikan karakter. Nanti admin saya, begitu tag itu kan masuk ke inbox-nya kita. Anda kita message, kita berikan linknya, ada ebook ini, ya. Bagi yang mau saja, kalau nggak mau nggak apa-apa, it's okay. Anda cuma senang lihat aja nggak apa-apa. Oke, Pak Tim, bagaimana dengan bayaran? Bisa juga kan klien gagal karena masalah bayaran. Maksudnya gimana nih? Kliennya nggak bisa bayar atau sudah bayar terus gagal? Kalau misalnya klien sudah bayar terus kemudian prosesnya gagal, ya saya tidak pernah memberikan garansi. Saya tidak pernah memberikan garansi bahwa setelah dari konseling saya pasti beres. Enggak, saya nggak pernah seperti itu. Seperti itu. Saya menggaransi upaya saya 100%. Makanya screeningnya ini dulu. Saya tanya dulu, memiliki disiplin nggak? Loh, ini screening loh, ini screening ya. Jadi jangan dianggap kalau misalnya 5 ini adalah klien sudah ketemu sama saya. Enggak, ini by phone, ini biasanya by admin saya dulu, seperti itu. Gitu ya.
Kalau misal gagal gimana? Ya berarti ini disiplin. Kuncinya adalah disiplin. Anda melakukan yang saya minta nggak? Seperti itu. Itu. Selamat malam Pak, mohon izin bertanya, bagaimana menghadapi klien yang jadi terlalu nyaman dengan kita sebagai konselor? Oke, sampai menghubungi di luar waktu konseling untuk bercerita dia sedang sedih, salah potong rambut. Ini nggak usah dilayani. Seperti itu. Hati-hati. Ada klien saya yang alumni saya yang seperti ini, saya bilang jangan dilayanin. Sebaiknya saya nih beruntung banget punya alumni jujur ya, pasarnya konseling ini kan wanita, seperti itu. Pasarnya konseling ini wanita. Begitu punya teman-teman konselor alumni wanita, saya senang sekali untuk berbagi klien dengan mereka semua. Seperti itu. Jadi saya sering kali misalnya ada di daerah mana, di sini saya ada teman, oke. Bu, ini ada klien seperti ini, masalahnya seperti ini, saya kasih clue. Kalau misalnya saya yang melakukan, saya lakukan ini. Tapi tolong Ibu evaluasi lagi, dan saran saya bisa jadi salah. Tapi saya kasih masukan ya, kalau ada ide tambahan lagi, silakan monggo. Silakan, seperti itu. Bagaimana jika klien di pertengahan proses konseling minta berhenti untuk konseling selanjutnya? Ya, nggak apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa. Ada nggak? Ada. Seperti itu. Karena kesibukannya dia. Tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia gimana, pernah ada. Untuk konseling, apakah di awal sudah ada kesepakatan biaya dengan klien? Ya, itu harus sudah ada. Seperti itu. Harus sudah ada. Yes, itu harus sudah ada. Jawabannya benar. Gitu. Kalau biaya harus diletakkan di depan. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Sebentar, saya cek lagi ada yang tanya enggak ini. Ya, dengan kisarannya berapa? Nah, itu kisarannya nanti repot ya. Anda ada di daerah mana? Kadang-kadang kota besar sama kota kecil, daerah itu beda-beda. Biasanya patokannya adalah ini biaya konseling di rumah sakit. Anda kalau ke psikolog itu berapa di rumah sakit? Kurang lebih segitu. Tapi Anda juga bisa charge mahal ya. Kalau misalnya memang Anda punya skillnya bagus seperti itu, ya nggak apa-apa. Saya pernah charge mahal seperti itu, mahal banget seperti itu. Saya sering diundang untuk keluar kota, keluar pulau, hanya untuk nanganin satu klien, dua klien, satu klien seperti itu, kayak gitu. Biasanya contoh disiplin yang bagus, disiplin yang harus dilakukan klien itu seperti apa? Contoh disiplin, maksudnya saya menyuruh kliennya disiplin apa gitu ya. Kalau ya macam-macam ya, tergantung kasusnya ya. Misalnya ada klien yang merasa bahwa dirinya sering merasa hidup saya ini kok sial terus ya, kok rasanya saya melakukan apa-apa jadinya nggak beres semua ya. Kasarannya itu kalau ada orang bilang Midas touch, yang saya pegang jadi emas, ini kalau yang saya pegang itu jadi tai semua, seperti itu. Nah itu harus apa? Ya harus belajar bersyukur, seperti itu. Itu harus punya harus punya kebiasaan bersyukur tiap hari, dan harus dipaksa kalau itu untuk merubah struktur hidupnya dia. Berikutnya, apakah jika klien otoritasnya lebih tinggi dari Pak Tim, akan Bapak terima sebagai konsultasi? Bisa jadi iya. Seperti itu. Bisa jadi iya. Oh, pernah ada, ini bagus nih pertanyaan ini. Saya tuh kan terima klien dari tahun 2000 berapa ya? 2005, 2006. Berarti sudah berapa tahun nih ya? Udah lama lah ya, 15 tahunan. Ada orang tua, tanya umur saya. Pak Timothy ini umurnya berapa? Kenapa tanya umur saya, Pak? Seperti itu. Saya ini umurnya 60 sekian, 65 lebih. Anda bisa memahami masalah saya enggak? Saya jawab, bisa Pak, seperti itu. Kalau Anda mau cari konselor yang usianya lebih tua daripada saya, bisa saya refer ke orang lain kok Pak. Jangan khawatir, enggak masalah. Seperti itu. Itu pernah. Kalau misalnya otoritasnya lebih tinggi, salah satu teknik saya adalah harganya saya bikin nggak masuk akal buat dia. Kalau dia mau bayar, berarti dia sudah dia sudah
Jadi dia mungkin sudah tahu apa ya istilahnya. Nah, kalau orang sudah mulai ngatur-ngatur seperti itu, waduh, ini kadang-kadang kalau kita mau tolak kan juga nggak enak. Salah satu nolaknya caranya kadang-kadang saya pernah ini apa? Kalau Anda pernah lihat salah satu cuplikannya Glenn Fredly almarhum seperti itu. Kalau dia nolak klien, salah satu caranya adalah harganya dia buat enggak masuk akal. Tapi kalau dibayar ya sudah, berarti kliennya siap bekerja sama dan siap ini seperti itu. Ada nggak seperti itu? Ada. Kesannya mau apa namanya orientalitasnya tinggi, tapi begitu dia sanggup bayar harga saya ya sudah seperti itu. Oke, itu saja. Ada pertanyaan yang lain? Kita masih punya ya 10 menit lagi. Ada yang tanya nggak ini? Sebentar, saya lihat cek-cek lagi ya. Seperti itu. Nanti ini ke depan konselor, misal ini saya berasumsi Anda ini adalah seorang konselor ya. Nanti trennya konselor ke depan tuh berubah semua seperti itu. Ya. Karena corona, dari adanya corona sampai sampai selesai vaksin, kita akan sebut namanya new normal ya. Nanti setelah vaksin selesai, itu nanti namanya adalah kondisinya adalah next normal. Seperti itu. Apa yang Bapak lakukan di awal karir supaya klien tahu kalau Bapak seorang konselor? Nah ini di awal karir nomor satu karena memang saya suka, karena memang sekolah saya di bidang itu. Terus kemudian kebetulan saya juga nggak jago-jago amat, tapi saya paham dengan customer saya dan saya paham tentang digital marketing. Jadi proses brandingnya saya paham. Saya dulu, ceritanya panjang nih kalau ngomong seperti ini ya. Dulu saya sempat ditolak koran, ngomong tentang pendidikan karakter atau konseling kayak gini, ini kan porsinya nggak bisa banyak di koran, kita mau ngiklan juga susah, seperti itu. Terus kita masuk digital, kayak gitu. Nanti di kelas itu saya kasih tahu, kalau Anda ingin tahu bagaimana membedah bisnisnya konselor. Kalau konseling grup gimana? Oke, bagus konseling grup ini. Jadi kalau konseling grup itu kan Pak Wijaya Gunawan, jadi gini, masalahnya harus homogen ya. Misalnya masalahnya adalah anak yang kecanduan main game, orang tuanya ya kumpulin aja. Seperti itu. 5 sampai 10 orang, kalau 10 mungkin kebanyakan di awal, tapi kalau Anda sudah terlatih is oke, Pak. Pernah kok saya lakukan itu dan saya minta konselor saya, alumni saya untuk melakukan itu. Saya kasih tahu caranya, harus homogen masalahnya, seperti itu. Suara saya nggak terdengar? Terdengar ya? Terdengar. Oh, terdengar. Oke. Saya pakai mic loh ini. Terdengar. Oke. Ya sudah. Saya balik lagi. Kalau konseling grup gimana? Ya itu, masalahnya harus homogen. Nggak boleh ya. Si A masalahnya A, si B masalahnya masalah yang lain lagi. Nggak boleh. Masalahnya harus homogen, harus sama. Terus kemudian mereka dikasih kesempatan. Jadi lamanya konseling grup itu lebih kurang bisa 2 jam sampai 3 jam. Seperti itu. Dan harganya jauh lebih murah. Seperti itu. Kenapa? Karena kan kolektif. Seperti itu. Mereka bisa saling share satu sama lain nantinya setelah kelas, dan Anda membuatnya, mengemasnya seperti seakan-akan workshop yang kecil, seperti itu. Gitu. Itu kalau konseling grup. Tapi 5 orang untuk di awal bagus deh, seperti itu. Gitu. Misalnya mau dibuat sesi kedua boleh. Jadi harus ada sesi, kalau saya sih nyarankan ada sesi sedikit mini-mini sesi seminarnya gitu ya. Tujuannya apa? Supaya satu peserta mindsetnya isinya sama semua. Berikutnya, Bulia, bagaimana strategi untuk mengatasi konsultasi yang gagal bagi pemula? Dan apa boleh guru mapel menerima konsultasi siswa? Kalau gagal gimana? Ya gagal nggak apa-apa ya. Saya dulu juga pernah gagal. Yang penting gini, mindsetnya. Nanti ini masalah gagal ini sebenarnya barangkali nggak gagal sebenarnya. Barangkali sudah benar. Cuma kliennya saja seperti itu.
kliennya saja yang mungkin tidak memahami situasinya. Seperti itu. Lebih efektif gimana Pak Wijaya? Coba dicat lagi. Saya sembari saya jawab Ibu Lia ya. Bolehkah guru mapel menerima konsultasi siswa? Harusnya ini kebijakan sekolah ya. Harusnya sih boleh karena biasanya sekolah itu kan nggak ideal ya. Nggak idealnya gini, satu angkatan, satu kelas SMP, konselornya satu, sedangkan satu kelas SMP muridnya total ada 300 seperti itu. Nggak bisa diladenin satu orang konselor seperti itu. Kalau guru bisa membantu ya bagus seperti itu. Dan saya banyak sekali diundang sekolah untuk mengubah guru menjadi konselor. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya gurunya punya nilai lebih, punya advantage lebih, sekolahnya punya advantage lebih untuk jadi konselor. Gitu. Gitu ya Bu Lia ya. Pak Wijaya, bagaimana konseling grup jadi lebih efektif? Gini Pak, untuk menghindari kegagalan sesi konseling, selain pengelompokan, ya dicoba dulu. Yang penting tadi kan saya sudah kasih clue-nya, masalahnya harus sama, terus kemudian Anda mengenali masalahnya, terus kemudian paling enggak nanti berkubang di situ aja sih masalahnya. Selain pengelompokan orang tuanya Pak, harus datang, seperti itu. Kalau misalnya masalah anak remaja itu kan cenderung orang tuanya harus ikut membantu, seperti itu. Kalau remaja aja bisa sih sebenarnya kalau sudah gede. Kalau masalahnya dia tuh hanya masalah personal ya, bukan masalah sampai orang tuanya. Pengelompokannya kurang lebih seperti itu. Tips konseling sederhana yang paling ampuh serta efektif gimana? Waduh, Bu Apriani, mendengarkan Bu, seperti itu. Seringkali yang paling ampuh tuh cuma mendengarkan, seperti itu. Ya itu yang paling kadang-kadang kita dibayar makan gaji buta gara-gara dengarkan karena kliennya sudah bisa menerjemahkan masalahnya sendiri. Seperti itu. Oke, sudah semua kelihatannya. Terima kasih. Nanti kita wah ini ada lagi nih. Kalau memberikan konseling untuk keluarga jangan seperti itu. Jadi gini, dulu saya di psikologi kita punya kode etik, salah satu aturannya adalah tidak menanganin keluarga, seperti itu. Ya, betul, nggak objektif, Bu. Jadinya subjektif. Misalnya gini, Allah, saya tahu dulu kecilmu kayak gini kok, ngapain kamu nasihatin saya, gitu. Bisakah ortu bertindak sebagai konselor untuk remaja? Boleh, tapi konselor untuk remaja lainnya, bukan remaja anaknya, Bu Nur ya. Seperti itu. Kalau anaknya sendiri mungkin nggak mau dengar. Kadang-kadang biasanya kalau keluarga seperti itu. Oke, ya, sementara itu dulu, nanti coba minggu depan kita akan lakukan lagi dengan cara yang kurang lebih di waktu yang sama. Thank you buat atensinya. Selamat malam, dan sampai bertemu di Zoom berikutnya. Thank you, selamat malam.